Menangan besar Bayern Munich atas Atalanta BC dengan skor 6-1 di leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League justru memunculkan kontroversi baru. Dua pemain Bayern, Michael Olise dan Joshua Kimmich, kini sedang dalam penyelidikan UEFA setelah keduanya menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Olise mendapat kartu kuning karena dianggap sengaja menunda eksekusi tendangan sudut ketika skor sudah 6-0. Sementara Kimmich menerima kartu kuning setelah membutuhkan lebih dari 45 detik untuk mengambil tendangan bebas di wilayah pertahanannya pada menit ke-82. Menariknya, kedua pemain ini sebelumnya sudah berada dalam status akumulasi kartu. Artinya, kartu kuning tersebut membuat mereka otomatis secara sengaja agar mereka membersihkan akumulasi kartu dan bisa tampil tanpa risiko hukuman saat Bayern melangkah ke perempat final. Kini, UEFA tengah menilai apakah kejadian ini memang taktik yang disengaja atau hanya bagian dari situasi normal dalam pertandingan. Perjalanan karir Lamine Yamal bersama FC Barcelona dimulai pada akhir musim 2022 dengan 2023. Saat itu, Yamal menjalani debutnya melawan Real Betis dan hanya bermain sekitar 7 menit sebagai pemain pengganti. Meski singkat, momen itu menjadi awal lahirnya bintang muda Barcelona. Pada musim 2023 Denagen 2024, Yamal mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Ia tampil dalam sekitar 50 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 7 gol. Perkembangannya semakin terlihat pada musim 2024 dengan 2025. Pemain muda ini tampil semakin tajam dengan mencetak 18 gol dari 55 pertandingan. Kini di musim 2025 dengan 2026, performa Yamal semakin luar biasa. Hingga saat ini, pemain berusia 18 tahun tersebut sudah mencetak 20 gol dari 37 pertandingan. Musim masih berjalan, dan banyak yang penasaran, sampai sejauh mana Lamine Yamal akan menambah koleksi golnya musim ini. Timnas Inggris dan Kroasia kembali berada satu grup di Piala Dunia 2026. Undian grup yang digelar di John F. Kennedy Center for the Performing Arts menempatkan Inggris di grup L, bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Kroasia datang dengan reputasi besar. Dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, mereka tampil impresif, menjadi runner-up pada 2018 dan finish di posisi ketiga pada 2022. Catatan itu membuat mantan pemain Manchester United, Dion Dublin, meminta Inggris untuk ekstra waspada. Menurut Dublin, Kroasia punya pengalaman dan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Ia juga menilai Ghana berpotensi memberi kejutan karena sering tampil kuat di turnamen besar. Sementara Panama masih jadi tanda tanya, namun tetap harus diwaspadai. Dublin menegaskan bahwa Inggris tidak boleh lengah karena setiap pertandingan di grup ini bisa menjadi tantangan berat. Roberto Firmino mengungkap fakta menarik soal masa depannya yang sempat menyentuh Real Madrid. Dalam wawancara bersama TNT Sports Brasil, ia mengaku 2 kali mendapat tawaran dari Los Blancos. Tawaran pertama datang pada tahun 2023, tepat setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir. Saat itu Madrid memang sedang mencari pengganti Karim Benzema. Namun, Firmino mengatakan situasinya tidak ideal. Ia bukan menjadi opsi utama, bahkan bukan pilihan kedua. Saya harus menunggu terlalu lama, kata Firmino. Pada akhirnya, ia memilih menerima pinangan Al Ahly demi kepastian bermain. Kesempatan kedua datang pada 2025 ini. Ketika Real Madrid sudah memiliki Kylian Mbappe dan opsi lain di lini depan, peluang Firmino untuk menjadi pemain penting terasa makin menipis. Lagi-lagi, jalan menuju Santiago Bernabeu tidak terbuka untuknya. Kini Firmino menikmati petualangan baru. Setelah menjuarai Liga Champions Asia bersama Al Ahly, striker Brasil berusia 34 tahun itu pindah ke Al Sadd di Qatar pada musim panas 2025. Meski begitu, Firmino tidak menutup perasaan bangganya terhadap raksasa Spanyol tersebut. Real Madrid adalah klub besar. Bermain di sana akan menjadi kehormatan luar biasa, ujarnya, seraya mengakui masih ada sedikit penyesalan karena tak pernah mengenakan seragam putih kebanggaan Los Blancos.
Karir Samuel Umtiti resmi berakhir. Mantan bek timnas Prancis dan Barcelona itu pensiun di usia 31 tahun karena cedera lutut kronis yang tak kunjung sembuh. Usai dilepas Lille musim panas lalu, Umtiti frustrasi karena nyaris tak bermain dalam 2 musim terakhir. Lahir dari Akademi Lyon, ia mencatat 170 laga sebelum gabung Barcelona pada 2017. 2 tahun awal gemilang, hingga cedera ligamen lutut pada 2018 mengubah segalanya. Demi Piala Dunia 2018, Umtiti memilih terapi ketimbang operasi. Keputusannya berbuah manis, gol sundulannya ke gawang Belgia meloloskan Prancis ke final, lalu ia angkat trofi juara dunia. Namun, setelah itu kariernya menurun. Sempat dipinjamkan ke Lecce dan bergabung Lille, cedera lutut kembali menghantam. Kini, Umtiti memilih gantung sepatu dengan 31 caps dan 4 gol untuk Prancis. Didier Deschamps menyebutnya sebagai pejuang sejati yang selalu memberi segalanya di lapangan. Emiliano Martinez akhirnya kembali berlatih di Bodymoor Head usai gagal pindah ke Manchester United di akhir bursa transfer. Harapannya untuk bermain di bawah Ruben Amorim pupus, dan kini ia harus kembali fokus bersama Aston Villa. Unai Emery ingin menutup saga transfer itu, namun mantan striker Villa, Gary Thompson, menilai Martinez tak seharusnya langsung jadi pilihan utama. Menurutnya, Marco Bizot tampil cukup stabil, sementara Martinez perlu membuktikan lagi komitmennya. Thompson menyarankan agar Emery menaruhnya di bangku cadangan 1 atau 2 laga demi menjaga disiplin tim. Meski begitu, pintu kembali tetap terbuka. Supporter bisa memaafkan jika Martinez menunjukkan kerja keras dan kembali tampil gemilang. Kini, tugas Martinez hanya satu, membuktikan dirinya layak kembali jadi andalan Villa di musim panjang Premier League. Momen bersejarah terjadi di Liga Inggris. Pemain muda Arsenal, Max Dawman, resmi menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Premier League. Rekor itu tercipta saat Arsenal mengalahkan Everton dengan skor 2-0 di Stadion Emirates Stadium. Pertandingan sempat berjalan sulit hingga menit akhir. Gol pertama akhirnya dicetak oleh Victor Gyökeres pada menit ke-89. Namun sorotan utama datang di menit 90+7, ketika Max Dawman mencetak gol dan mengukir sejarah di usia 16 tahun 73 hari. Ia memecahkan rekor lama milik James Vaughan yang bertahan sejak 2005. Tak hanya itu, Dawman juga melewati rekor legenda Arsenal, Cesc Fabregas, sebagai pencetak gol termuda klub. Kabar kurang baik datang untuk timnas Indonesia U23. Garuda Muda terancam tidak bisa tampil di ajang Asian Games 2026 karena adanya aturan baru. Konfederasi Sepak Bola Asia, yaitu Asian Football Confederation, bersama Olympic Council of Asia menetapkan bahwa hanya negara yang lolos ke AFC U23 Asian Cup 2026 yang boleh mengikuti cabang sepak bola di Asian Games. Masalahnya, Indonesia National Under-23 Football Team gagal lolos ke turnamen tersebut setelah hanya menjadi runner-up di babak kualifikasi. Namun harapan belum sepenuhnya tertutup. PSSI melalui Ketua BTN Sumarji mengatakan pihaknya masih berupaya mencari solusi agar Indonesia tetap bisa tampil. Bahkan beberapa negara juga memprotes aturan ini, karena dinilai berbeda dari edisi Asian Games sebelumnya yang terbuka untuk semua negara peserta. Kini PSSI masih menunggu keputusan resmi sambil terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar timnas Indonesia tetap bisa berlaga di Asian Games 2026. Kabar terbaru datang dari Liverpool terkait kondisi striker andalan mereka, Alexander Isak. Pelatih Liverpool, Arne Slot, meminta para fans untuk tidak terlalu berharap soal kembalinya sang pemain dalam waktu dekat. Isak yang didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer fantastis sekitar 125 juta pound justru mengalami musim debut yang sulit di Anfield. Ia terus diganggu masalah kebugaran sejak awal kedatangannya. Cedera pangkal paha yang dialami saat Liverpool menang 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions pada Oktober tahun 2025 membuat proses pemulihannya semakin lama.
Arne Slot bahkan mengatakan dirinya mungkin harus mengacaukan pesta lagi, menandakan bahwa kondisi Isak belum sepenuhnya siap untuk kembali bermain. Kini para fans Liverpool harus bersabar, sambil berharap striker timnas Swedia itu bisa segera pulih dan kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan The Reds. Manchester United mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas 2026, termasuk menentukan masa depan Marcus Rashford. Saat ini Rashford sedang dipinjamkan ke Barcelona dan tampil cukup impresif. Penyerang timnas Inggris itu berhasil mencetak 10 gol dan 13 assist selama bermain di Camp Nou. Barcelona bahkan memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan harga sekitar 26 juta pound. Rashford sendiri dikabarkan ingin tetap bertahan di Spanyol. Bahkan pelatih Barcelona, Hansi Flick, disebut menjadikan Rashford sebagai salah satu prioritas utama timnya. Namun proses transfer ini tidak berjalan mudah. Manchester United masih bersikeras dengan harga yang sudah ditetapkan, sementara Barcelona mengalami kendala finansial. Jika transfer Rashford gagal, Barcelona kabarnya sudah menyiapkan alternatif, yaitu winger Chelsea Pedro Neto dan pemain Real Betis Abde Essalsouli. Kini masa depan Rashford masih belum jelas, apakah akan bertahan di Barcelona atau kembali ke Manchester United musim depan. Tadi malam bisa menjadi titik balik persaingan gelar Liga Inggris. Arsenal meraih kemenangan dramatis di menit-menit akhir saat menghadapi Everton, sementara Manchester City justru hanya mampu bermain imbang saat bertandang ke markas West Ham United. Hasil ini membuat jarak di papan klasemen semakin melebar. Manchester City kini tertinggal 9 poin dari Arsenal, meskipun masih memiliki satu pertandingan di tangan. Yang menjadi sorotan bukan hanya hasilnya, tetapi juga penampilan City yang terlihat kurang meyakinkan di London Stadium. Pep Guardiola mencoba memainkan duet Erling Haaland dan Omar Marmoush di lini depan dengan Semenyo sebagai gelandang serang. Namun skema tersebut tidak berjalan efektif menghadapi pertahanan solid West Ham. Di babak kedua, City mengubah formasi menjadi 4-3-3 dan memasukkan Ryan Cherki untuk menambah kreativitas serangan. Peluang pun mulai tercipta. Haaland bahkan hampir mencetak gol, tetapi digagalkan oleh penyelamatan gemilang kiper West Ham. Manchester City akhirnya menutup laga dengan 24 tembakan, namun tetap gagal mencetak gol kemenangan. Real Madrid kembali menunjukkan kekuatannya di La Liga musim ini setelah menang telak 4-1 atas LCCF di Santiago Bernabeu. Gol-gol Madrid lebih dulu dicetak oleh Antonio Rudiger, Federico Valverde, dan Dean Huijsen. Namun sorotan utama justru datang dari pemain muda Turki, Arda Güler. Masuk dari bangku cadangan menggantikan Vinicius Junior, Güler langsung mencuri perhatian. Ia melihat kiper LC keluar dari posisinya dan tanpa ragu melepaskan tembakan jarak jauh dawang, menciptakan salah satu gol paling spektakuler musim ini. Pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, bahkan menyebut gol itu sebagai momen luar biasa yang pantas dikenang sepanjang masa. Selain kemenangan besar, Arbeloa juga bangga karena beberapa pemain muda Akademi Madrid mendapat kesempatan tampil di laga tersebut. Depan Real Madrid terlihat sangat cerah. Joan Laporta kembali terpilih sebagai Presiden FC Barcelona untuk periode 2026 hingga 2031. Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Minggu, Laporta meraih kemenangan telak atas pesaingnya, Victor Font. Laporta memperoleh sekitar 68% suara, sementara Font hanya mendapatkan sekitar 30% suara. Sisanya dinyatakan tidak sah. Dari lebih dari 114.000 anggota klub yang memiliki hak pilih, sekitar 48.000 anggota ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Laporta sebagai salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Barcelona. Ini menjadi periode keempatnya memimpin klub, setelah sebelumnya menjabat pada era 2003 hingga 2010 dan kembali terpilih pada 2021. Kesuksesan tim di lapangan, terutama di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick, turut meningkatkan kepercayaan para anggota klub terhadap Laporta.
Usai hasil diumumkan, Laporta menyebut kemenangan ini sebagai dukungan besar bagi masa depan Barcelona dan yakin tahun-tahun ke depan akan menjadi masa yang sangat istimewa bagi klub. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, kembali menunjukkan perannya bersama LOSC Lille di kompetisi Ligue 1 Prancis. Meski masih menjadi bagian dari rotasi tim, menit bermainnya terus meningkat dan ia semakin dipercaya oleh pelatih. Pada pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026, Verdong tampil sebagai starter saat Lille bertandang ke markas Stade Rennais di Roazhon Park. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit pada Senin dini hari WIB itu, Lille berhasil meraih kemenangan tipis 2-1. Sepanjang laga, Verdong tampil solid di lini pertahanan dan turut membantu tim menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Lille dalam persaingan papan atas Ligue 1 sekaligus menambah kepercayaan pelatih kepada bek asal Indonesia tersebut. Pertandingan antara Manchester United melawan Aston Villa berlangsung sengit dengan banyak drama gol. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-53. Tendangan sudut Bruno Fernandes berhasil disundul Casemiro dari sudut sempit dan membawa Manchester United unggul 1-0. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-64, Ross Barkley berhasil menyamakan kedudukan setelah menerima umpan dari Lucas Digne dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kipermu. Hanya 7 menit berselang, Mu kembali unggul. Kerja sama apik Casemiro dan Bruno Fernandes membuka ruang bagi Matheus Cunha yang masuk ke kotak penalti dan menuntaskannya dengan tembakan mendatar. Skor berubah menjadi 2-1. Tak lama kemudian, pemain pengganti Benjamin Sesko langsung memberi dampak besar. Ia memanfaatkan kemelut di depan gawang dan mencetak gol ketiga Mu. Gol tersebut memastikan Manchester United memperlebar keunggulan menjadi 3-1 atas Aston Villa dalam laga yang penuh aksi dan drama. Liverpool sempat membuat publik tuan rumah bersorak lebih dulu saat menghadapi Tottenham Hotspur. Pada menit ke-18, Dominic Szoboszlai menunjukkan kualitasnya lewat tendangan bebas yang luar biasa. Bola meluncur deras dan tak mampu dihentikan oleh kiper Tottenham, Guglielmo Vicario. Liverpool pun unggul 1-0. Setelah gol tersebut, pertandingan berjalan semakin sengit. Tottenham terus menekan demi mencari gol penyama kedudukan, sementara Liverpool mencoba mempertahankan keunggulan mereka. Namun drama terjadi di menit-menit akhir. Pada menit ke-90, Richarlison berhasil memanfaatkan umpan matang dari Randal Kolo Muani dan membobol gawang Liverpool. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 1-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. FC Barcelona berpesta gol saat menjamu Sevilla FC pada pekan ke-28 La Liga musim 2025 dan 2026 di Camp Nou. Sejak menit awal, Barcelona langsung menekan pertahanan Sevilla. Pada menit ke-9, Rafinha membuka keunggulan lewat penalti setelah Joao Cancelo dijatuhkan di kotak terlarang. Hanya berselang 12 menit, Rafinha kembali mencetak gol dari titik putih dan membawa Barcelona unggul 2-0. Dominasi tuan rumah berlanjut ketika Dani Olmo mencetak gol ketiga di menit ke-38. Sevilla sempat memperkecil 1. Di babak kedua, Rafinha tampil menggila. Pemain Brasil itu mencetak gol ketiganya di menit ke-51 sekaligus mengamankan hat-trick. Tak lama kemudian, Cancelo menambah keunggulan Barcelona menjadi 5-1 lewat aksi Indlaga melalui Djibril Sow. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Barcelona, yang membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan jarak 4 poin dari Real Madrid CF.